Halo teman-teman, kembali lagi di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih tetap melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tabel student dan juga kita sudah berhasil menyisipkan satu data yang nantinya akan kita tampilkan di web apps kita. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Silakan dibuka dulu projectnya. Nah ini adalah project web backend kita. Nah jadi agenda kita untuk video kali ini adalah menampilkan data student yang sesuai dengan yang ada pada tabel student di database MySQL kita. Nah ini dia. Jadi kita sebelumnya sudah membuat tabel student dan di dalamnya kita sudah berhasil menyisipkan satu buah data yang mana ini nantinya akan kita tampilkan di halaman student yang ada di web apps kita atau di web backend kita ini. Nah, teman-teman, kita langsung masuk saja. Jadi, hal pertama mungkin yang akan kita lakukan adalah kita pastikan dulu bahwa halaman ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada ya halamannya, halaman student sudah ada, artinya di controller itu sudah ada. Kita cek dulu di routingnya sudah ada ya. Ini dia, dia akan merequest slide student. Jadi kalau misalkan di sini ada slide student, dia akan mengeksekusi. Oke, jadi kalau misalkan kita requestnya ke slide student, ini kita enter. Nah, maka dia akan masuk ke nav controller ya. Nav controller itu yang ini. Dan dia akan mengeksekusi metode yang namanya student. Oke, kita masuk ke nav controller dan nanti kita cari metode yang namanya student. Seperti itu. Kita masuk dulu. Nah, ini dia, kita coba cek untuk nama metode atau function yang namanya itu adalah student. Nah, ini dia ya. Oke, jadi kita akan mengelola data student di bagian ini nantinya. Oke, jadi hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah mengimport model studentnya. Jadi sebelumnya kita sudah punya model student yang ini ya. Jadi untuk membuatnya ini menggunakan perintah PHP Artisan Make .2 model, kemudian nama modelnya yaitu student ya. Ini ada di video sebelumnya. Nah, kemudian kita isi dengan seperti ini dulu saja karena kita untuk saat ini atau di video ini hanya ingin menampilkan data studentnya ya. Oke, jadi di sini ada tabel yang merefer ke tabel student di database MySQL kita. Oke, jadi udah ini dipastikan ada dulu. Kalau sudah, kita kembali lagi ke nav controllernya. Nah, di sini kita akan import si student kita supaya kita nanti bisa memanggil modelnya. Ya, jadi nanti sebenarnya di sini kita mau panggil modelnya. Ya, nanti di sini saya buat variable student. Variable student ini saya gunakan untuk menampung data student. Ya, jadi data studentnya ini nanti dalam bentuk collection ataupun list. Nah, ini saya tampung dulu di variable studentnya. Nah, cara menampungnya kita panggil modelnya ya. Jadi kita panggil modelnya, nama modelnya adalah student. Kenapa student? Karena di sini kita mau mengambil data student, bukan data usernya ya, tapi data studentnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita tambahkan nama metodenya all, ini untuk menampilkan semua record data yang ada di tabel student. Oke, jadi ini nanti silakan dilihat di dokumentasi Laravelnya. Nah, untuk saat ini kita belum bisa mengakses model student. Kenapa? Karena kita belum mengimport modelnya. Ya, jadi silakan scroll ke atas dulu. Di sini sudah ada use app user, jadi user sudah kita import ya. Nah, ini kalau yang atas ini kan untuk kebutuhan data user ya. Sekarang kan kebutuhannya data student. Nah, jadi kita harus import juga si modelnya student gitu. Oke, formatnya sama ya, jadi menggunakan uppercase di bagian karakter pertama untuk app-nya yang ini. Kemudian kita menggunakan backslash di sini, kemudian nama modelnya yaitu student.2 atau semikolon ya. Oke, jangan lupa di save dulu ya, di save dulu, Ctrl S. Kita scroll ke bawah, nah ini sudah aman ya, tidak ada warningnya lagi. Jadi sudah aman seperti ini. Oke, ini mungkin saya komen dulu ya. Komennya saya komen slash atau nanti kalian bisa menggunakan control slash di sini ya. Kita komen dulu. Nah, di sini saya mau coba tampilkan dulu apa namanya? Saya mau coba tampilkan dalam bentuk pakai DD dulu ya. D and dump. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil si $studentnya.
Ini sebenarnya untuk memastikan apakah datanya itu sudah bisa oke sorry ini salah ya, return. Nah seperti ini. Ini untuk memastikan apakah datanya itu sudah bisa kita consume gitu ya, kita get, kita ambil gitu, kita apa, kita fetching ya. Oke seperti itu. Kita save dulu. Nah ini kalau saya reload, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada item array-nya 1 ya. Oke, kemudian student. Nah ini dia, kita coba cek di atribut ya. Oke, ini dia datanya, NIM-nya 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, namanya adalah John, gendernya laki-laki, jurusan informatika. Keahliannya ada programming dan networking, create sama update-nya juga sudah ada. Dan ini sesuai dengan yang ada di tabel student kita datanya. Jadi nanti kalau misalkan ada banyak record data ya nanti di sini ada banyak juga record datanya. Seperti itu. Jadi sudah kita pastikan datanya sudah berhasil kita ambil ya di sini. Nah, atau nanti mau seperti ini juga nggak masalah ya. Ceknya, nah ini juga bisa. Oke, nanti di sini juga datanya tampil ya dalam bentuk nah seperti JSON gitu, objek ya. Oke, datanya datanya sudah tampil, tinggal kita apa namanya? Kita passing datanya ke tabel. Ya, jadi ini saya hapus lagi ya, karena ini untuk mengecek saja apakah kita sudah berhasil mengambil datanya atau belum. Oke, saya hapus lagi, saya save. Yang ini saya buka lagi ya. Jadi komennya saya buka, boleh kalian hapus slash 2 kali ini atau menggunakan control slash. Nah, seperti ini. Oke, saya save dulu. Nah, kemudian kalau kita reload lagi ya. Nah, di sini kita sudah punya tabel, yang mana tabel itu merefer ke view student. Nah, ini dia view student. Ya. Jadi untuk sementara di sini student ini dia hanya menampilkan view studentnya ya, hanya menampilkan ini dia view student ini. Yang ditampilkan masih view studentnya yang ini. Ini datanya masih statis ya. Dan case studentnya. Jadi case student ini untuk apa namanya, untuk bagian menu ini ya. Jadi kalau misalkan saya pilih user, dia highlight-nya ke sini. Kalau saya pilih student, dia highlight-nya atau yang ditandai dengan background biru ini ya di studentnya. Nah itu dia. Ini key. Oke, seperti itu. Nah, selain ini sebenarnya, jadi selain kebutuhan itu tadi, selain kita ingin render student dan juga ingin mengirimkan key-nya atau passing key-nya, kita juga mau passing datanya. Jadi data yang ada di sini tadi, data yang sudah saya tampung di variable $student yang bentuknya collection tadi atau list, itu mau saya passing, mau saya kirim ke view mana, view student. Nah, cara view-nya itu seperti ini. Jadi tadi tinggal kasih koma aja ya di sini. Nah, ini kan bentuknya array ya. Jadi bentuknya array, selain bisa mengirim key, kita juga nanti bisa mengirimkan data. Nah, datanya kita buat seperti ini saja. Key-nya saya buat nama key-nya student. Saya buat sama saja. Kemudian di sini isi dari key student ini adalah $student atau variabel $student atau variabel yang menampung data student seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kelola di bagian view student-nya. Ya, jadi data yang sudah ditampung di sini itu dipassing, dikirimkan ya, dilempar ke view student. Nah, sekarang datanya udah kelempar di sini. Cuma kan belum kita kelola gitu ya. Nah, sekarang kita kelola dulu. Kalau kalian perhatikan di tabel ini ada 1 buah header ya. Ini first last sama handle, kemudian ada 3 buah record data. Nah, record data yang 3 ini kita hapus saja 2 ya. Jadi 2 dan 3 kita hapus, nanti kita sisakan 1 saja. Karena nanti kita menggunakan for each ya, kita looping. Jadi seberapa banyak data yang ada di tabel itu semuanya akan ditampilkan kalau kita looping nantinya. Seperti itu. Nah, jadi kita hapus dulu saja yang data 2 dan 3. Nah, ini kan acuannya nanti TR, karena TR itu menunjukkan tag baris gitu ya. Oke, jadi kita perhatikan dulu data ketiga yang ini ya. Nah, ini dia data ketiga. Kita ambil dari TR buka sampai TR tutup. Nah, ini kita hapus. Oke. Kita reload, udah hilang 1 nih. Nah, sekarang kita hapus lagi data kedua. Ya, data kedua juga, yang ini kita mulai dari TR buka sampai TR tutup. Nah, ini kita hapus, kita delete aja. Oke, kalau sudah kita save.
nanti dia menyisakan satu saja record datanya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kelola ya. Jadi acuan kita itu nanti di sini saja. Nah, sementara untuk di video ini kita masih mainnya di dalam tabel ini saja dulu ya. Karena tujuan kita adalah menampilkan datanya. Oke, kita mengacu ke sini untuk kolomnya. Jadi ada NIM, nama, gender. Nah, di sini ada NIM, ada nama, kemudian ada gender. Jadi ini adalah kolom data mana saja yang mau kita tampilkan. Nah, ini saya menggunakan ALT Shift. Saya ini ke bawah ya, saya tekan panah ke bawah untuk copy paste sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi tekan ALT Shift secara bersamaan, kemudian tekan panah bawah. Nanti dia akan copy paste. Tapi kursornya diletakin di sini ya. Nah, ini ALT Shift panah bawah. Oke. Untuk menduplikasi. Selain gender tadi ada jurusan. Oke, kita copy lagi, ada keahlian. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Untuk table headernya sudah pas di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, termasuk untuk penomorannya. Tapi untuk saat ini kita tidak fokus ke penomoran karena datanya cuma 1. Oke, ini untuk headernya. Kemudian untuk record datanya itu masih 4 record ya, 4 kolom. Nah, ini kalau saya reload bukan 4 record tapi 4 kolom. Sorry. Kalau record itu menunjukkan baris datanya. Kalau kolom itu menunjukkan atributnya. Oke, ini masih 4 ya. Nah, ini nggak sesuai ya. Di atasnya 6, di bawahnya ini masih 4 kurang 2. Oke, mungkin saya buat seperti ini. Eh, ini saya hapus saja, tinggal nanti kita copy paste ya. Ini saya hapus, yang TD yang bawah ini. Kemudian TD yang ini juga saya hapus. Nah, jadi saya kelola yang mark ini saja. Oke, label marknya ini saya hapus, saya ganti dengan seperti ini. Seperti biasa ya ketika kita ingin menampilkan data. Oke, sorry. Ini belum sampai di sini, sorry. Kita belum for each datanya. Jadi di bawah T-body ini kita enter dulu ya. Nah, di sini kita buat for each. Oke, for each. Nah, ini dia. Nah, kemudian TR yang ini, TR buka sampai TR tutup ini kita cut. Kita cut itu kita potong. Jadi kita Ctrl X. Nah, ini kita cut. Kita masukkan ke dalam for each. Nah, jadi TR ini kan merupakan representasi dari baris ya dalam tabel. Makanya yang kita looping itu kan, yang kita ulang-ulang itu kan sebenarnya adalah barisnya ya. Makanya di sini TR itu masuk gitu ya. Karena TR itu adalah barisnya. Oke, ini tidak saya ubah karena ini penomoran. Nanti dia mengacu ke header tabelnya yang ini. Kita masuk ke NIM saja, di sini ya NIM-nya ya. Oke, kurung awal buka double seperti ini. Kemudian ini belum saya ubah ya, sorry. Tadi key yang dikirimkan apa? Kita coba cek di controller. Di controller yang ini ya, kita fokus ke bagian ini karena ini tidak ada hubungannya ya maksudnya dengan data. Nah, ini dia. Jadi yang diacu itu adalah student, key yang ini ya. Jadi bukan key yang ini. Nah, ini kan variabel yang kita ambil dari sini. Kalau ini adalah key yang kita buat. Mau kalian buat A di sini, berarti nanti di sini yang dipassing juga A. Ya, di sini $A. Seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi. Kalau di sini student, artinya di sini juga yang saya tuliskan student. S di sini biasanya nama alias ya, nama singkat. Jadi saya buat $S. Jadi yang kita gunakan nanti yang ada di sini. Ya. Nah, sebenarnya kita masih bisa membuat indexing di sini. Cuma kita tidak perlu itu, jadi kita skip dulu saja. Oke. Di sini kita lanjutkan untuk bagian TD yang ini. Oke, saya hapus dulu ya. Jangan lupa kalian perlu menambahkan kurung awal buka dan tutup. Jadi dibuat dulu kurung awal buka dan tutupnya, baru isi dalamnya supaya nanti tidak ketinggalan atau kelupaan. Oke, kita gunakan $S, kita mengacu ke yang ada di sini ya, bukan ke ini lagi, bukan ke key-nya, tapi ke variabel aliasnya ini. Oke, kemudian tanda panah ke kanan seperti ini, kita tampilkan NIM-nya. Ya, jadi kalau misalkan ini saya reload, nah ini udah NIM yang ada di dalam tabel kita. Nah, ini dia NIM-nya. Oke, seperti itu. Dan itu kita lakukan, dan hal yang sama kita lakukan ke kolom yang ada di bawahnya. Jadi selain NIM ada nama. Ini kita sesuaikan dengan atribut yang ada di tabel kita.
kemudian setelah nama ada gender, saya duplikasi lagi, ada jurusan. Oke, ini jangan sampai tipu ya. Jadi lowercase semua atau huruf kecil semua ya, jangan gunakan huruf besar di awal atau huruf kapital. Oke, selain jurusan ada keahlian. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah mungkin nanti bisa kita reload. Nah, seperti ini. Jadi semuanya sudah benar-benar tampil di sini. Penomorannya satu, ini masih default ya, jadi kita masih gunakan yang statis dulu atau hardcode di sini, nanti akan kita kelola kalau misalkan datanya nanti sudah banyak ya. Oke, kemudian namanya juga sudah sesuai John, gendernya juga di sini sudah sesuai laki-laki, jurusannya informatika dan keahliannya programming di sini. Oke, jadi semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi datanya semua sudah tampil. Nah, kebetulan di sini datanya masih satu, jadi yang ditampilkan hanya satu saja. Jadi kalau misalkan nanti data yang mau ditampilkan dua, ya nanti yang ditampilkan nanti yang ditampilkan di web apps-nya ya dua data juga. Nah, cuma ini nanti penomorannya ya masih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti mau dibuat penomoran yang sesuai, kalian bisa mencontek dari yang ada di user. Nah, boleh mencontek dari yang seperti ini. Nah, ini kan tadi saya mengatakan bisa ditambahkan indeks ya. Nah, cuma tadi kita tidak perlu. Nah, nanti mungkin kita tambahkan indeks ketika kita sudah menggunakan pagination. Ya, tapi sementara kita buat seperti ini dulu saja, karena nanti kalau saya kelola penomorannya nanti dihapus lagi gitu ya. Jadi sederhananya untuk menampilkan data di Laravel ya seperti ini dulu. Oke, silakan diikuti. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan nantikan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.